Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Jasmine Putri Irfan dari Fakultas Sosial Ekonomi dan Prodi Manajemen dengan NIM 1032310. Di presentasi kali ini saya akan menjelaskan apa itu sumber daya manusia. Menurut Mangkunegara tahun 2004, Mangkunegara menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah aset yang sangat penting bagi sebuah organisasi dan dapat menjadi penentu keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. Menurut beliau, kualitas SDM yang baik akan meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan kualitas yang buruk akan menghambat kemajuan organisasi tersebut. Adapun penjelasan lainnya yaitu SDM adalah aset yang sangat penting bagi suatu organisasi karena dia berperan langsung dalam pencapaian dan tujuan organisasi tersebut. SDM mencakup segala hal terkait dengan pengelolaan karyawan, termasuk perekrutan, pelatihan, dan pengembangan. Berikut tujuan sumber daya manusia. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja organisasi. Dengan meningkatkan kinerja organisasi, itu dapat menjamin bahwa organisasi memiliki karyawan yang kompeten dan termotivasi. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif, dapat menjaga kesetaraan, mengoptimalkan potensi karyawan. Mengoptimalkan potensi karyawan merupakan langkah penting bagi sebuah organisasi untuk mencapai tujuan dalam jangka panjang dan mempertahankan daya saing di pasar. Selanjutnya ada fungsi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah dua elemen yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan agar dapat berkontribusi lebih baik terhadap tujuan organisasi. Rekrutmen dan seleksi adalah dua proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk menemukan, menarik, dan memilih calon karyawan yang tepat untuk mengisi posisi di organisasi tersebut. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh karyawan yang berkualitas, rekrutmen dan seleksi memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Yang selanjutnya ada strategi pengelolaan yang efektif. Yang pertama adalah membangun budaya organisasi yang kuat, menumbuhkan nilai-nilai yang mendukung tujuan perusahaan. Yang kedua adalah fokus pada pengembangan karyawan, memberikan pelatihan yang relevan dengan pengembangan karir. Yang ketiga ada penggunaan teknologi dalam manajemen sumber daya manusia. Semakin menjadi hal yang penting dalam dunia bisnis modern. Teknologi memungkinkan perusahaan untuk mengelola, mengoptimalkan, dan meningkatkan efisiensi berbagai fungsi dalam manajemen sumber daya manusia. Yang selanjutnya ada tantangan dalam pengelolaan. Tantangan yang pertama adalah kesulitan dalam rekrutmen. Menemukan kandidat yang memenuhi persyaratan yang semakin spesifik. Yang kedua, kepuasan dan retensi karyawan. Menjaga agar karyawan tetap puas dan terlibat dalam organisasi. Yang ketiga, ada perubahan teknologi. Mengelola perubahan teknologi yang cepat dalam dunia kerja akibat perkembangan teknologi. Yang terakhir, diversitas dan inklusi. Membangun lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung keberagaman. Berikut ada faktor yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah lingkungan eksternal, yaitu ekonomi, kebijakan pemerintah, dan tren pasar tenaga kerja. Yang kedua ada lingkungan internal, yaitu budaya organisasi, struktur organisasi, dan tujuan jangka panjang. Yang ketiga adalah pengembangan teknologi, penggunaan teknologi untuk memudahkan manajemen sumber daya manusia. Terakhir ada kesimpulan, sumber daya manusia adalah investasi yang harus dikelola dengan baik melalui perencanaan yang sudah matang dan pelatihan berkelanjutan, serta kebijakan yang mendukung perkembangan karir dan kesejahteraan karyawan. Baik, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.